Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel. Sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang pengalaman-pengalaman pribadi saya di dunia perburuan. Setelah tadi saya sudah menjelaskan pekerjaan saya di dunia perburungan bersama dengan BNR. Nah, yaitu tepatnya 2016 dengan para pendiri-pendiri Raja Wali Indonesia ini kita bentuk, kita susun bersama-sama tentang ADRT dan mencoba untuk memperbaiki atau menjadikan lebih baik dalam susunan keorganisasian. Nah, akhirnya kita dapat melaksanakan Munas yang pertama di Pekalongan. Sobat Kristal, yang perlu diketahui adalah perjalanan Raja Wali Indonesia ini pun tidak mudah. Saya mengalami langsung bagaimana pada saat itu kembali lagi bahwa kita di underestimate, kita diragukan dengan inovasi STIK yang dirumuskan oleh pendiri utama yaitu Kang Dian. Di sini Sobat Kristal perlu pahamin bahwa di dalam struktural yang ada di Raja Wali Indonesia ini ada pendiri utama dan ada pendiri pratama. Pendiri utama itu adalah Kang Pian yang digelar sebagai Panglima RI, dan saya sebagai pendiri pratama. Terus juga ada Pak Jeffrey Sebastian, ada Pak Ken Sugeng, dan ada juga almarhum Mas Helmi Suyuti. Jadi ada 5 para pendiri dari Raja Wali Indonesia. Namun di dalam melaksanakan kita punya struktural. Dalam struktural itu kebetulan bahwa pendiri utama itu menjadi ketua harian di Raja Wali Indonesia, dan saya sebagai ketua umum. Kemudian ada Pak Jeffrey sebagai ketua majelis Mahkamah organisasi. Kemudian Pak Ken Sugeng itu sebagai ketua PPK, pengawas dan pengendali konflik, dan almarhum Mas Suyuti, Helmi Suyuti ini tidak masuk ke dalam jajaran pengurus pusat, tapi beliau adalah ketua DPD Jateng 3 gitu. Nah, tapi selain di struktural itu beliau adalah pendiri. Kita pada saat itu yang underestimate, setiap ada gelaran yang selalu menjelekkan, kurang baik lah, inilah macam-macam yang terlontar dari kicomania, atau kita bisa bilang sebagian kicomania meragukan terhadap penjurian. Tapi kita mencoba untuk menjalankan itu dengan fase-fase. Waktu itu Kang Pian memberikan ada beberapa fase-fase, dari fase pengenalan, kemudian secara strukturalisasinya, sampai dengan fase industri. Nah, di situ
terlihat bahwa konsistennya Raja Wali, maka pada saat 1 tahunnya Raja Wali sudah bisa diterima oleh Kecomania dengan permintaan gelaran-gelaran, termasuk gelaran yang dilaksanakan oleh Om Chris Murdoch, yaitu Gubernur Banten, dengan 2 lapangan. Waktu itu kurang lebih sekitar 2.500 peserta dilaksanakan dengan menggunakan juri Raja Wali Indonesia. Sobat Kristal, jadi waktu yang sangat singkat, waktu yang bisa kita bilang relatif pendek, tapi Raja Wali sudah bisa menunjukkan eksistensinya di dalam dunia perburungan. Karena pada saat itu dan sekarang juga masih sama, konsep dari Raja Wali Indonesia itu, sepengetahuan saya itu adalah memberikan warna kepada dunia perburungan. Akhirnya itu saya jalankan selama kurang lebih sekitar 3 tahun, dari 2016 sampai 2019. Nah, pada saat tahun 2019 saya menyatakan mundur dari Raja Wali Indonesia. Tidak ada permasalahan, tidak ada suatu kejadian, tapi menurut pandangan saya pribadi, kenapa saya menyatakan untuk mundur di organisasi itu, di Raja Wali Indonesia, karena saya melihat bahwa sistem keorganisasian Raja Wali Indonesia itu sudah bisa berjalan. Seperti dari awal video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa saya bukan dari dunia atau dari pemain burung backgroundnya, tapi saya lebih kepada organisasinya yang saya memahami atau saya sedikit memiliki pengalaman terhadap itu. Maka saya merasa bahwa karena sistem Raja Wali Indonesia sudah berjalan, maka saya berpikir bahwa saya perlu untuk mundur dan mencoba untuk memberikan kontribusi yang lain. Setelah saya keluar dari Raja Wali, kemudian saya bergabung dengan Raja Company yang di bawah kepimpinannya Mr. Priyo. Nah, Raja Company ini kemudian sudah sering untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba. Nah, pada saat itu Mr. Pio akan melaksanakan Piala Pasundan. Disitulah saya mulai menyatakan ikut bergabung di bawah kepemimpinannya Mr. Prio, walaupun pada saat itu saya belum ikut di kepengurusan. Nah, saya ikut di kepengurusan itu adalah setelah Piala Pasundan 3. Setelah Piala Pasundan 3, kemudian saya bertemu dengan Mr. Priyo untuk menyusun draft-draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita bahas bersama dengan tim-tim yang lain. Nah, pada saat itu saya diminta untuk menjadi ketua hariannya Raja Garuda Nusantara atau RGN. Setelah itu kita baru resmikan kepengurusan RGN itu pada saat Munas yang pertama di Magelang bersamaan dengan Borobudur Mahakarya yang dilaksanakan pada saat itu. Disitulah awal mulanya secara resmi saya sebagai ketua harian terjun langsung di kepengurusannya RGN. Program-program yang saya buat, yang saya jalankan itu adalah kembali lagi adalah keadministrasian
dan pengontrolan terhadap memastikan bahwa ADRT dan anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi LGN itu bisa berjalan. Kita akhirnya memiliki pengurusan-pengurusan yang hampir setiap daerah ada, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, sampai tahun 2020 itu kita mulai konsen di Sumatera. Dan beberapa bulan terbentuklah pengurusan-pengurusan Sumatera dari Lampung, dari Bengkulu, terus Kepri, Sumbar, Sumut 1 dan Sumut 2, dan Aceh, dengan berbagai macam program-program kegiatan termasuk sertifikasi atau diklat yang saya kontrol dan saya jalankan secara langsung. Setelah itu, pada saat bulan Juli kemarin, saya menyatakan mundur dari organisasi LGN yang telah saya jalankan kurang lebih selama 1 tahun berjalan. Tidak ada permasalahan, tidak ada suatu perselisihan, karena memang kita menjalankan sebuah sistem itu berjalan dengan peraturan yang sudah kita sepakatin. Tapi saya merasa perlu untuk membentuk kembali sebuah organisasi, walaupun organisasi itu kecil, walaupun organisasi itu bisa saya bilang adalah organisasi dusun atau organisasi kampung, gitu ya, karena organisasi ini sangat kecil. Tapi selama saya berada di RGN, kebijakan-kebijakan, karena waktu itu adalah saya sebagai ketua harian, maka saya bertugas secara internal, administrasi, memastikan ini berjalan, koordinasi dengan daerah dan sebagainya, dan dibantu oleh Sekjen RGN. Dan alhamdulillah bahwa konsistennya teman-teman di daerah maupun yang di daerah yang Jawa maupun di Sumatera, mereka secara mandiri yang luar biasa untuk mengadakan kegiatan-kegiatan RGN yang kita bisa lihat bahwa banyak event-event nasional yang dilaksanakan sampai saat ini. Dan RGN semakin hari semakin besar, semakin diminatin oleh kicau mania Sobat Kristal. Nah, ada rasa kebanggaan saya pribadi berada di 3 organisasi besar, baik dari BNR, baik dari Raja Wali Indonesia, dan terakhir adalah di RGN. Di 3 organisasi ini itu digaungin oleh tokoh-tokoh besar. BNR ada dengan Bang Boy, Raja Wali Indonesia ada dengan Kang Pian, RGN ada dengan Mr. Prionya. Tentu beliau-beliau ini adalah bukan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, bukan orang-orang yang baru di dunia perburuan ini. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah bersimpung di dunia perburuan ini yang sudah sangat lama. Jadi pengalaman-pengalaman saya di 3 organisasi besar ini itu sangat berarti, sangat bermanfaat saya selama berada di dunia perburuan. Oke, buat Sobat Kristal. Terakhir 2020, tepatnya di bulan Juli kurang lebih, itu saya bergabung atau membentuk sebuah organisasi yang sudah sempat berjalan, yaitu namanya Mahkota Indonesia, yang digaungin oleh Mahkota Sangkar. Nah,
kita mencoba susun kembali lagi, kita coba susun sistem organisasinya, kita coba susun kembali terhadap aturan-aturannya, dan alhamdulillah rampung dan kita bisa jalankan. Tidak berjalan lama, Mahkota Indonesia ini kemudian saya melepaskan diri dari keterikatan terhadap Mahkota Sangkap dan mencoba untuk menggunakan nama Mahkota Indonesia, dan sedikit ada penambahan Jaya di belakang, yaitu adalah Mahkota Indonesia Jaya yang sampai saat ini saya bisa jalankan. Itu Sobat Kristal. Apa Mahkota Indonesia Jaya? Apa yang menjadi program Mahkota Indonesia Jaya? Kita ikutin terus.